Kalau Anda ini tipe orang yang sugestif, yang ngetrans, ya, artinya tes sugesti ini masuk. Tetapi buat Anda yang dikatakan logikanya tinggi, Mas, ini kan nggak ada lemnya, Mas. Terus fungsinya lem buat saya ini apa, Mas? Coba semakin dibuka semakin lengket. Loh, Mas, saya ini bisa buka loh, Mas. Terus gimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Video ini saya tujukan khusus buat Anda yang merasa sudah pernah belajar ilmu hipnotis dan masih gagal, ya. Ingat, video ini saya tujukan buat Anda yang pernah belajar hipnotis tapi gagal. Sebagai seorang pakar hipnotis, sebagai seorang ahli hipnotis, tentu saja saya ingin mengedukasi lagi kepada Anda, terutama para subscriber dari Pondok Hipnotis Indonesia ini, atau yang sudah ikut belajar ke saya, insya Allah mereka sudah paham. Jadi ketika saya berdialog dengan orang yang sudah pernah belajar dengan ilmu hipnotis, ya, tapi gagal. Beliau ini pernah belajar di kelas yang awalnya adalah kelas hipnotis dasar, lalu melanjutkan ke kelas advance hipnosis atau kelas mahir hipnotis atau kelas hipnotis yang lebih tinggi, ya, hipnotis terselubung atau hipnotis halus. Yang menarik di sini adalah kenapa kok masih ada gagal, ya. Lalu saya bertanya, Bapak, bagaimana sih cara melakukan hipnotis halus atau hipnotis terselubungnya ini? Boleh diceritakan kepada saya bagaimana caranya? Lalu beliau menceritakan, ya, kepada saya, beliau melakukan hipnotis halus itu dengan cara membuat jari lengket. Nah, buat Anda yang sudah pernah belajar ilmu hipnotis, tentu tidak asing dengan namanya jari lengket, ya, yang dikasih lem-lem itu loh, ya. Lalu saya tanya ke beliau ini, Pak, berapa sih tingkat keberhasilan Anda ketika melakukan hipnotis dengan jari lengket? Lalu beliau menjawab, ya ada yang bisa, Mas, tapi ada juga yang gagal. Oke, ini pertanyaan saya ini sebenarnya pertanyaan dasar, ya, tapi harus saya tanyakan gitu. Karena menurut kacamata saya sebagai seorang yang mengajarkan ilmu hipnotis, apakah benar dengan teknik jari lengket, ya, yang kasih lem-lem itu termasuk golongan hipnotis yang advance, hipnotis halus, hipnotis terselubung? Ini sangat menarik, ya. Anda yang menonton video ini, mudah-mudahan Anda paham apa yang saya sampaikan. Menurut kacamata saya dan pengalaman saya, kalau yang namanya hipnotis dengan dikasih lem, ya, jari lengket di tangan ini, tentu banyak kelemahannya gitu loh, dan belum bisa dikategorikan sebagai advance hipnotis atau hipnotis halus. Kalau Anda pernah belajar, ya, hipnotis dasar, ya, fundamental hipnotis, itu kan ada prosedur atau tahapan-tahapannya. Yang pertama prainduksi, ya, atau pre-talk. Ini kan wajib, ya, di awal diajarkan bagaimana cara melakukan approach ke suyet gitu, ya, atau orang yang akan hipnotis. Lalu yang kedua ini dilakukan yang namanya tes sugesti, ya. Tujuannya untuk tahu apakah suyet ini termasuk orang yang sugestinya tinggi atau rendah. Nah, salah satu teknik yang dipakai ini adalah teknik jari lengket dengan dikasih lem. Sebenarnya ini teknik untuk pemula banget, ya, bukan untuk orang yang advance, tapi orang yang benar-benar pemula yang nggak paham cara pola kerja hipnotis, ya. Kenapa? Ini kan tujuannya untuk ngetes sih awalnya, ya, teknik jari lengket ini, ngetes sugestibilitas orang,
apakah ini termasuk sugestinya tinggi atau sugestif atau rendah itu, atau moderat. Nah, kalau ini berhasil mengatakan ini sebagai hipnotis terselubung, hipnotis halus, ya, mungkin Anda bisa cek video-video yang menggunakan teknik jari lengket. Pertanyaannya, apakah itu selalu berhasil? Ya, kan tidak. Teknik jari lengket ini ya, dengarkan omongan saya, simak baik-baik. Teknik jari lengket ini hanya berhasil untuk orang yang sugestinya tinggi, ya. Itu termasuk kategori tes sugesti. Paham ya? Buktinya apa? Buktinya masih ada gagal. Penyebab gagal kenapa? Karena yang dilakukan tes jari lengket dengan diberikan lem ini termasuk orang yang logikanya tinggi. Jadi dia tidak bisa merasakan apa yang Anda perintahkan untuk membayangkan jadi lengket, ya. Enggak, karena filternya tinggi, logikanya main. Sekarang saya kembalikan ke Anda nih. Ketika ada orang meminta Anda untuk membayangkan lem di tangan Anda seperti ini, oke, harusnya logika Anda main dong. Kira-kira manfaatnya apa sih? Jari saya ini sudah sehat, sudah bersih, sudah bener. Lah kok tiba-tiba disuruh untuk dikasih lem, ya, membayangkan lem terus jadi lengket. Benefitnya apa? Ya, coba Anda bayangkan sendiri deh. Misalkan Anda tak suruh, coba tangan Anda, ibu jari dan jari telunjuknya ini saya kasih lem di sini, lalu saya tiup lemnya kering, ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau Anda ini tipe orang yang sugestif, yang ngetrans, ya, artinya tes sugesti ini masuk. Tetapi buat Anda yang dikatakan logikanya tinggi, Mas, ini kan nggak ada lemnya, Mas. Terus fungsinya lem buat saya ini apa, Mas? Coba semakin dibuka semakin lengket. Loh, Mas, ini bisa buka loh, Mas. Terus gimana? Paham maksud saya? Jadi ini ya yang ngomong saya. Silahkan Anda boleh mendebat di kolom komentar bahwa yang namanya jari lengket itu bukan kategori hipnotis advance atau hipnotis halus, ya. Bukan begitu caranya. Itu adalah bagian dari tes sugestibilitas untuk mengetahui tingkat sugesti orang ini rendah atau tinggi. Yang namanya hipnotis halus, hipnotis advance, terselubung, ya, apalah namanya, waking hypnosis, waking hypnotis, itu sujetnya tidak tahu kita mau ngapain, gitu loh, ya. Bener-bener kita bisa membuat filternya itu turun, off, ya. Paham kata-kata off? Off. Nah, artinya ketika kita menggunakan teknik yang tahu dengan cara yang benar, ya, saya tidak akan pernah menyadari dan tiba-tiba langsung masuk kondisi trans, ya. Tetapi ketika masih ada kemungkinan Suyat ini melakukan perlawanan, maksudnya adalah logikanya naik, filternya naik, ya, ini bukan hipnotis halus, hipnotis terselubung, bukan, ya. Ya, Anda lah, ya, coba Anda yang punya pengalaman, buat pemula-pemula ini yang baru belajar, ya, kalau Anda pernah mengalami pengalaman mempraktekkan dengan jari lengket dan menganggap itu hipnotis halus, so berapa kali Anda sudah mencobanya? 10 kali, 20 kali, 50 kali dengan cara yang sama? Apakah itu selalu berhasil? Enggak, ya. Sudah saya jawablah, tidak, ya, karena tidak semua orang ini kategori sugestif. Jadi itulah fungsinya tadi, ngetes. Terus bagaimana dengan yang orang tidak sugestif? Ya, caranya dengan bukan cara yang seperti itu, ya, Mas Bro, Mbak Bro, tidak, beda. Itu masih kasar, bukan halus.
ya, masih kasar, masih dasar. Jadi kalau menurut saya ya ini valid ya, saya memvalidasi ini masih kasar, masih dasar. Jadi saya tidak pernah nih mengajarkan jari lengket pakai lem. Manfaatnya apa? Lem buat orang, nggak ada benefitnya. Oke. Dan critical area itu mudah naik. Kalau Anda paham cara menghipnotis yang terselubung, yang halus, coba Anda cek deh di channel-channel saya. Saya tidak perlu melakukan tes sugesti macam-macam, langsung penetrasi ke bawah sadar. Itu yang saya tampilkan di YouTube ya. Kalau yang nggak saya rekod, ya banyak sekali. Lebih halus lagi. Karena tuntutan konten, maka saya harus ngomongnya keras, biar terdengar di handphone. Tujuannya untuk menyampaikan ke publik. Nah, seandainya saya tidak merekamnya, ya banyak sekali yang sudah saya praktekkan. Dan lebih halus. Karena tujuan teknik hipnotis advance ya, hipnotis halus ini memang benar-benar bisa dipraktekkan dalam kehidupan nyata gitu ya. Anda punya rekan bisnis ya, partner bisnis, lalu Anda ingin mempengaruhi dengan cara hipnotis halus. Masa iya partner bisnis Anda suruh untuk pinjam tangannya, terus disuruh lengket jarinya, ini ya kayak orang gendeng, orang stres, paham ya? Ya nggak seperti itu ya. Jadi kesimpulannya apa? Teknik yang jari lengket ini masih dasar dan masih masuk kategori tes sugesti, bukan teknik yang sebenarnya. Terus teknik sebenarnya bagaimana? Ya gampang, Anda lihatlah di video-video saya. Terus kalau caranya gimana Mas Nuk? Ya belajarnya gimana? Ya nanti saya ajari kalau Anda ikut di pelatihan saya. Loh, Mas Nuk promo dong berarti ini. Ya iyalah, masa enggak? Kan begitu. Wajar saya promo karena saya mengajarkan ini sangat berbeda gitu loh ya. Bukan yang saya sebut tadi. Jari lengket dianggap hipnotis halus, hipnotis terselubung, waking hipnotis, bukan. Yaitu masih kategori dasar karena masih ada gagalnya. Oke? Semoga Anda yang menonton video ini lebih paham, terutama yang sudah pernah belajar dan mengalami kegagalan. Kalau buat Anda orang awam yang belum pernah belajar ya nggak paham apa saya omongkan, tetapi buat Anda yang pernah belajar, mencoba, gagal, mencoba, berhasil, gagal. Nah ini artinya Anda belum bisa. Kalau sudah bisa ya kemungkinan untuk gagalnya ya 0,000. Persentasenya 9,9999 ya. Gitu ya teman-teman. Semoga ini mengedukasi Anda untuk apa? Lebih giat belajar lagi. Ya, jangan asal copy paste ya. Copy paste. Anda tidak akan pernah maju, tidak ada meaningnya ya. Anda hanya menduplikasi 100% yang diajarkan tanpa paham maknanya ya, nanti Anda akan sering mengalami kesulitan ketika melakukan proses hipnotis. Oke, dipahami ya. Semoga ini membantu Anda. Terima kasih. Oke, saya ingatkan kembali di bulan Desember ini yang mau ikut program khusus, nanti videonya cek di deskripsi atau nanti ada warawiri lah ya di sini, nanti ada, Anda bisa cek nanti atau lebih pastinya cek di deskripsi deh. Oke, gitu aja teman-teman, sahabatku semua, tetap semangat belajar ya. Yang penting Anda paham bahwa dengan kita belajar, kita akan mengasah kemampuan kita ini lebih tajam lagi ya. Bukannya sekedar untung-untungan ketika hipnotis, bukan sekedar coba-coba, tapi Anda paham benar cara melakukannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.